wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi, CGP Angkatan 7 dari Kota Ambon. Dan Ibu silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frisa Bagwi Musawakan. Saya guru mata pelajaran geografi kelas 10 dan kelas 11 pada SMA Negeri Natuna Magelang. Ya, terima kasih Ibu Friza. Hari ini kami akan memperhatikan proses coaching supervisi akademik. Bisa kita mulai, Ibu? Selamat pagi Ibu Ica. Selamat pagi, Bu Sri. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu. Jadi Ibu ada 3 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Tahap pertama yang sekarang kita lakukan adalah tahap observasi, Bu. Jadi tahap ini untuk melihat bagaimana kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran saat nanti tahap observasi. Baik Ibu, pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa yang Ibu harapkan pada tahap pra-observasi ini, Ibu? Yang saya harapkan pada tahap pra-observasi ini adalah bagaimana saya diberikan kesempatan untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan pada saat observasi, yang kemudian lewat pra ini juga saya dapat berbagi, berkonsultasi tentang bagaimana ternyata pengalaman pengajar yang baik itu sebelum nanti lanjut di observasi. Oke, siap. Yang kedua untuk observasi nanti, tujuan materi atau judul materi yang akan Ibu bawakan di kelas adalah? Untuk materinya, tema untuk kelas 10 yang saya ambil pada observasi nanti adalah dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tapi dia lebih menjurus kepada subtema yaitu siklus hidrologi. Jadi nanti kita ya judulnya siklus hidrologi aja. Oh iya, maaf Ibu mengajar kelas 10 dan kelas 12. Berarti kalau kelas 10 dengan kurikulum Merdeka Belajar, kalau kelas 12 kurikulum 2013. Mata pelajaran geografi. Oke, siap. Jadi sebentar ini untuk observasi adalah siklus hidrologi. Oke, siap. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran pada materi ini atau materi siklus hidrologi ini adalah melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model mind map, siswa dapat memahami konsep siklus hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Di mana pada akhir dari pembelajaran ini, maka yang diharapkan dari siswa yaitu siswa dapat menjelaskan konsep yang berkaitan dengan hidrosfer, kemudian menjelaskan tentang siklus hidrologi, mengklasifikasikan tentang siklus hidrologi, dan yang terakhir siswa itu dapat berpikir logis, kritis, memiliki rasa ingin tahu, kemudian terampil dan memahami tentang fenomena geografi yang ada di sekitar lingkungannya. Oke, jadi sebentar ini kayaknya model pembelajarannya menggunakan mind mapping. Siap Ibu. Strategi pembelajaran untuk hari ini untuk kegiatan observasi apa saja yang telah Ibu siapkan? Yang telah saya siapkan yang pertama adalah saya menyusun modul pembelajaran. Ya, menyusun modul pembelajaran itu kan sudah disusun sebelumnya ya, berdasarkan asesmen diagnostik yang telah dilakukan bagi siswa. Tapi dari asesmen diagnostik itu mencoba untuk membuat modul yang dapat menarik minat siswa dengan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Kemudian saya menyiapkan media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa karena memang siswa di sini minat belajarnya agak kurang ya, tidak sama seperti siswa-siswa yang ada di Ambon karena kita jauh di Pulau Serang, sinyal internet tidak ada, kadang-kadang tidak ada listrik, kadang-kadang lampunya padam. Jadi ya misalkan buat sesuatu yang bisa buat mereka untuk tertarik dalam pembelajaran. Itu kan tujuan IKM kan Ibu, belajar di mana saja, menggunakan apa saja, yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, kemudian mencari contoh-contoh yang lebih real. Jadi dalam susun materi ini saya sudah langsung berpikir ini kira-kira sebentar kalau saya mau terangkan untuk siswa, saya harus punya strategi bagaimana kalau mereka di sini kebanyakan suka dengan contoh yang lebih real dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar. Jadi contohnya seperti untuk penguapan evaporasi ya, mungkin saya ambil contoh seperti mendidihkan air ya, menguap air pada saat air mendidih menguap air. Nah, contoh-contoh seperti begitu, jadi mereka bisa lebih tangkap. Langsung tangkap. Oh iya, siap. Tapi Ibu, oke, untuk area pengembangan sendiri apa yang ingin Ibu hendak capai untuk nanti tahap observasi? Untuk tahap observasi sebenarnya area pengembangan yang ingin saya capai yaitu adanya metode dan model pembelajaran
yang lebih bervariasi guna meningkatkan minat belajar siswa. Jadi area pengembangannya itu lebih ke diri saya dulu untuk metode dan Media. metode dan model pembelajaran yang iya. saya gunakan. Ya, area pengembangannya saya ingin kembangkan di situ karena kalau menurut saya saat kita guru memiliki metode dan model pembelajaran yang bagus, yang menyenangkan, ya pembelajaran itu tetap Iya. akan berjalan dengan baik ya. Jadi untuk area pengembangan lebih ke diri saya dulu sendiri. Oke Ibu, kalau dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ini Ibu kan, biasanya tuh masalah siswa apa saja di dalam kelas? Banyak kalau di sini ya. Ya beragam pasti ya, tapi kalau di SMA Negeri 56 ini karena kita jauh ya, dengan keadaan alam, dengan keadaan apa ya, perkembangan kemajuan teknologi yang tidak terlalu bagus di sini, maka anak-anak di sini memang nomor satu minat belajarnya kurang. Minat belajarnya kurang. Minat belajar kurang. Minat belajar yang kurang menyebabkan masalah yang kedua, daya tangkap siswa itu kurang bagus. Daya tangkapnya kurang bagus. Iya, daya tangkap siswa. Tidak semua ya, tapi Kurang tanggap gitu aja ya. Iya. Ada apa ya, daya tangkap maksud saya itu pada saat kita memberikan materi itu mereka susah untuk mengerti. Berarti lambat. Iya, lambat. Iya, lambat. Daya tangkapnya lambat. Iya. Oke, terus Ibu yang Kemudian ketiga? yang berikut masalahnya adalah listrik dan internet di daerah Dusun Tiulesi ini yang tidak mendukung. Jadi kalaupun kita mau dalam pembelajaran, misalkan kita mau menayangkan video nih, Iya. tapi kalaupun misalkan lampu padam ya kita tidak bisa nyalakan fokus. Berarti selain identifikasi masanya, selain minat belajar, daya tangkap kurang, listrik dan internetnya kurang memadai. Apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Yang memetakan anak berdasarkan dia punya minat, profil, dan sudah. Oke, siap Ibu, mantap. Habis ini kita mulai dengan observasi Ibu. Semoga yang tadi Ibu harapkan dari area pengembangannya itu, di sini area pengembangannya itu kalau tidak salah tadi metode dan media pembelajaran. Metode dan model pembelajaran. Oh, model. Ya, Model pembelajaran dikembangkan ya. yang ingin Ibu kembangkan. Jadi sebentar kita lihat apakah bisa. Ya, Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Ica. Ya, Saatnya kita kembali ke kelas untuk observasi. Setelah kita melakukan praobservasi, Dan kemudian observasi. barusan kita melakukan observasi. Sekarang kita masuk di bagian penutup, yaitu tahapan pasca observasi. Ya Ibu, tadi saya sudah menilai atau mensupervisi akademik Ibu di kelas, dan saya sudah melihat yang saya lihat adalah pembelajaran Ibu sudah sangat maksimal, semuanya sudah sesuai dengan modul pembelajaran yang Ibu buat. Semuanya lengkap, ada media, ada LKPD dan lain-lain. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, menurut apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Ibu? Apakah model medianya sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi saya belum lihat ya ini ya. Sepertinya merasa belum puas aja. Oh, masih belum puas. Bagaimana Ibu belum puas? Untuk model pembelajaran saya mungkin ya, mungkin lain kali saya harus lebih kembangkan dengan model dan metode yang berbeda untuk materi sesuaikan dengan mereka punya keadaan. Iya. Jadi dan memang untuk pembelajaran jangan cuma pakai satu model atau satu metode doang, harus bervariasi. Tentunya kita mesti coba. Iya, mencoba. Ya. Biar mereka itu menjadi lebih tertarik. Oke, siap, mantap. Untuk observasinya tadi berjalan sangat baik Ibu, anak-anak semuanya paham, medianya siap dan segalanya siap. Saya suka sekali Ibu. Lalu untuk area pengembangannya, untuk metode dan model pembelajarannya tadi Ibu pakai apa tadi? Model Mind mapping. Ya. Terus tadi ada apa ya tadi? Gambar siklus. Ya, gambar siklusnya. Sebenarnya itu harus menayangkan video, tapi seperti Ibu tahu kan lampu mati. Iya. Itu bagus sekali Bu. Itu siswa pas dibuka anak-anak langsung wah, karena kan di sini kan jarang. Mereka belum pernah lihat. Iya, belum pernah. Saya cek mereka belum pernah lihat. Jadi mereka kayak antusias begitu melihat ada materi yang dipampangkan, bahkan saya juga kaget tadi apa namanya?
siklus. Iya, biasanya itu kan orang guru biasanya gambar aja, tapi ini di print langsung. Ya, Sebagus sengaja buat dalam mungkin. bentuk baliho mini Iya, ya. baliho. Dibuat dalam bentuk baliho mini bagus sekali, jadi wah, saya saja tertarik karena biasanya kalau saya lihat itu biasanya digambar atau mungkin di print. Ya karena saya bukan orang yang jago gambar, jadi cari di Ini internet. langsung baliho bagus sekali Bu, saya suka. Iya. Untuk terakhir Ibu, kira-kira menurut Ibu yang tadi Ibu sudah lakukan apa ada yang masih kurang? Ada. Ada. Bagaimana itu yang masih kurang menurut Ibu? Saya bicara terlalu cepat. Oh, Apa namanya, temponya itu sangat cepat. Oh. Mungkin kalau intonasi iya, tapi Iya. tempo, karena saya kebiasaannya berbicara cepat, mungkin videonya nanti kalau itu nanti bisa dilihat kalau saya bicara terlalu cepat ya. Ya jadi kadang-kadang memang itu ya, akhirnya pada saat refleksi ya saya tanya kan, Iya. bagaimana pembelajaran tadi, apa Iya. saya ibu bicara terlalu cepat. Nah jadi ya memang mereka bilang iya, apalagi kalau mereka di sini kita harus pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia mereka ada kurang mengerti ya. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Jadi kalau saya bicara dengan tempo yang cepat, mereka sepertinya bingung apa ini yang diajar ya, apa ini. Iya. Kekurangan saya di situ. Jadi Ibu suka melakukan refleksi ya? untuk siswa? Iya, nomor satu, atau kan tiba-tiba saat mengajar pasti saya bilang gini, kalau ibu bicara terlalu cepat bilang, karena Iya. saya sudah tahu itu kekurangan saya, tapi mau rem ini agak susah karena kalau sudah keasikan. Ya, jadi lain kali Iya. ritmenya, temponya Tempo saat di bicara pelan-pelan sedikit. perlambat ya. Oke Bu, terima kasih. Sekarang pertanyaan terakhir Bu. Apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan? Berdasarkan hasil Yang observasi ingin yang dikembangkan. dilakukan dan yang dikembangkan, saya balik lagi kepada metode Dan pembelajaran. Saya tidak tahu kalau guru lain ya, tapi kalau menurut saya kalau kita guru menerapkan metode dan model pembelajaran yang tepat, apalagi dengan kurikulum Merdeka Belajar ini ya, berarti kita dapat menghasilkan siswa-siswa yang memang punya profil pelajar Pancasila. Kalau kita guru cuma itu saja, monoton itu saja, mungkin itu agak susah untuk mengubah siswa kita ya. Tapi kalau dari kita guru yang bisa berubah lewat metode dan model pembelajaran, maka saya yakin pembelajaran itu akan menyenangkan bagi siswa dan kita bisa melihat kita punya anak didik yang sesuai dengan harapan kita ya. Dan metode dan media model itu juga harus disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, minat, profil dan sebagainya. Dan juga dengan budget. Faktor pendukung juga. Faktor pendukung ya, itu jangan lupa. Tapi kalau tidak ada ya kita bisa menggunakan yang ada di media sekitar. yang ada di sekitar kita. Untungnya karena geografi ini kan kita lebih fokus kepada alam ya, maksudnya iya. bumi ya. Jadi kita pakai di luar. Iya. Ya. Jadi apa saja yang Apa bisa yang ada di digunakan sekolah ya. untuk yang nyambung sama materi kita gunakan Gunakan. supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Oke. Terima kasih Ibu Ja. Supervisi akademiknya sangat menyenangkan sekali. Semoga supervisi akademik ini dapat membantu meningkatkan pelaksanaan pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas. Dan saya juga mendapatkan banyak pengalaman dan informasi juga dari Ibu karena ya tadi saya bilang saya baru jadi guru di SMA Negeri 56 Maluku Tengah. Jadi saya juga mendapatkan informasi tentang anak-anak di sini. Terima kasih sekali lagi Ibu Ja. Sukses selalu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Sri. Oke, demikian proses coaching supervisi akademik kami. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.